Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Kapita Selekta Pemikiran Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Aang Ahmad Ghazali, yang kedua ada Abilah Rahmat, yang ketiga Abdurrahman Al-Faris, yang keempat Abed Deti Febrianti, yang kelima Adelia Fadilatul Azizah, yang keenam Adi Fadli Abdul Aziz. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang perbankan syariah yang akan disampaikan oleh saudari Adelia Fadilatul Azizah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perbankan syariah. Perbankan syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, yaitu perjanjiannya berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Islam. Adapun alasan dan tujuan didirikannya perbankan syariah, yaitu alasan didirikan bank syariah yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat muslim. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam syariat Islam, sistem bunga di bank konvensional dilarang oleh agama. Maka dari itu, diciptakanlah bank syariah yang sesuai dengan prinsip Islam dan sistem bunga diganti dengan sistem bagi hasil. Yang selanjutnya itu tujuan. Tujuan utama perbankan syariah sebagaimana ditulis dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuannya, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh atau kafah dan konsisten atau istiqomah. Selain tujuan utama tersebut, perbankan syariah memiliki beberapa tujuan lain, di antaranya yang pertama menawarkan jasa keuangan. Islam memegang teguh peraturan dan prinsip syariah Islam untuk transaksi keuangan. Dan yang kedua, menstabilkan nilai uang dalam Islam. Uang dianggap sebagai alat akal, bukan komoditas individual. Dan komoditas diberi harga berdasarkan penggunaan. Oleh karena itu, sistem tanpa riba mengarah pada stabilitas nilai uang dan memfasilitasi pertukarannya dalam unit-unit apapun yang dapat diandalkan. Yang ketiga, sebagai pembangunan ekonomi. Bank syariah berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui produk-produk seperti musyarakah, mudarabah, dan lain-lain. Dengan kata lain, keuntungan dan risiko dibagi antara bank, deposan, dan pengusaha yang berkontribusi. Hal ini dibuktikan dengan investasi bank pada perusahaan milik pengusaha. Dan jika bisnis berhasil, pasti akan mengarah pada pembangunan ekonomi. Yang keempat, alokasi sumber daya yang optimal. Bank Islam, yaitu mengoptimalkan alokasi sumber daya yang langka dengan menginvestasikan dana dalam proyek-proyek yang menganggap menguntungkan, dapat diterima secara agama, dan layak secara ekonomi. Yang kelima, keseimbangan distribusi sumber daya. Bank syariah memastikan distribusi pendapatan dan sumber daya yang seimbang di antara bank, deposan, dan pengusaha yang berpartisipasi, misalnya melalui pendekatan bagi hasil. Yang terakhir, yang keenam, sebagai pendekatan optimis. Bagi hasil mendorong bank untuk terlibat dalam proyek yang menghasilkan keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan perbankan syariah. Bank Syariah pertama kali didirikan di Dubai pada tahun 1975 dan didirikan di Indonesia pada tahun 1992.
Bank syariah didirikan oleh 3 orang di Indonesia, yaitu yang pertama Sukamdhani Shahid Gito Sarjono, yang kedua Ginanjar Kartasasmita, dan yang ketiga Muhammad Amin Aziz. Pada tahun 1992, bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia bernama Bank Muamalat Indonesia atau biasa disingkat dengan nama BMI. Bank-bank syariah di Indonesia terus berkembang. Pada tahun 1992 sampai 1998, Indonesia hanya memiliki satu sektor bank syariah. Sedangkan pada tahun 2005, Indonesia sudah memiliki 20 sektor bank syariah, yang diantaranya 3 sektor bank umum syariah dan 17 entitas syariah. Optimisme pengembangan perbankan syariah yang semakin baik di masa mendatang disebabkan oleh beberapa alasan, di antara lain, yang pertama, semakin meningkatnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Yang kedua, para bankir dan investor juga mulai menyadari mengenai potensi pasar dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah, sehingga menimbulkan minat untuk mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah. Yang ketiga, Bank Indonesia mengakomodir dengan menyempurnakan berbagai ketentuan yang memberikan berbagai pilihan untuk pengembangan jaringan kantor bank syariah, serta memberikan informasi tentang potensi wilayah dan demand masyarakat terhadap perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah ini tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Namun pada realitasnya, yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya manusia yang selama ini terlibat dalam Islamic banking, tetapi tidak memiliki pengalaman akademis dan praktis dalam perbankan syariah. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang harus menjadi perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya manusia yang dapat mengamalkan ekonomi syariah di semua lini. Karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang baik pula. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu prinsip perbankan syariah. Ada 10 prinsip utama perbankan syariah, yaitu yang pertama, mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara sohibul mal atau pemilik modal dan mudharib atau pengelola dana, yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat mudharib seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara 2 atau lebih sohibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Yang ketiga, wadiah. Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Yang selanjutnya ada murabahah. Murabahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. Yang kelima, salam. Salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok dan keuntungan yang telah ditambahkan dengan disepakati bersama. Yang keenam, istisna. Istisna sama seperti salam, yaitu jual beli, namun dalam pembayarannya istisna ini bisa dicicil atau ditangguhkan. Yang ketujuh, ijaroh. Ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Yang kedelapan, qard. Qard merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Yang kesembilan, hawalah. Hawalah diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang kesepuluh, yang terakhir, wakalah. Wakalah merupakan memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut dengan meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Sekian materi perbankan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Adelia yang telah menyampaikan materinya.
Kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya, yaitu Baitul Mal wa Tamwil atau bisa disingkat BMT, yang akan disampaikan oleh Saudara Adi Fadli. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai Baitul Mal wa Baitul Tamwil ya, BMT. Baitul Mal wa Tamwil, biasa atau BMT. Jadi apa itu BMT? BMT ini terdiri dari dua frase yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Nah, Baitul itu bisa diartikan sebagai rumah, itu sebagai harta, dan tamwil itu sebagai dana. Maka Baitul Mal bisa diartikan secara lugawi sebagai rumah dana, dan Baitul Tamwil berarti diartikan sebagai rumah usaha. Nah, dari segi istilah, Baitul Mal adalah rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infak, dan sedekah dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah atau tempat mengelola dana berupa tabungan masyarakat atau umat dan disalurkan dengan tujuan komersil. Nah, jadi jika digabungkan, pengertian Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil dengan tujuan menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil dan mengangkat harkat serta martabat kaum fakir dan miskin. Nah, lalu alasan didirikan BMT ini untuk apa? Nah, mengapa BMT ini didirikan? Nah, jadi lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat, khususnya masyarakat bawah ya, yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. BMT ini merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Jadi seperti itu alasan didirikannya BMT. Nah, dengan dasar hukum atau dasar hukum BMT ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang isinya yaitu lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat pengelola simpanan maupun pemberian jasa konsultasi. Nah, lalu terdapat juga di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang isinya yaitu yang pertama, usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Lalu yang selanjutnya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT. Nah, di dalam Undang-Undang PT ini isinya yaitu perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai pelaksanaannya. Nah, jadi itu dasar hukum dari BMT. Lalu sejarah dan perkembangannya seperti apa? Nah, jadi sejarah perkembangannya itu di Indonesia pada awalnya pada tahun 1984 oleh mahasiswa ITB, yaitu di Masjid Salman ITB. Pada awalnya diberikan nama Bait At-Tamwil Salman. Lalu pada
tanggal 13 Maret 1995 oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Yang pertama Profesor Dr. Haji Insinyur B.J. Habibie, Ketua ICMI itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu Kiai Haji Hasan Basri, Ketua Umum MUI pada saat itu. Dan yang ketiga oleh Zainal Bahar Nur, SE, Dirut BMI. Nah, mendirikan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK, Pinbuk, didirikan di Jakarta. Nah, lalu terciptalah Bank Baitul Mal wa Tamwil. Seperti itu sejarah singkat mengenai BMT di Indonesia. Lalu produk dan akad BMT itu yang pertama yaitu dari produk BMT ada simpanan anggota atau biasa disingkat siaga. Yang kedua yaitu ada simpanan berjangka mudorobah yang lebih kenal dengan si berkah di BMT. Lalu ada sajadah atau simpanan berjangka wadiah berhadiah. Yang selanjutnya yaitu ada sidik patonah, yaitu simpanan berpendidikan patonah. Yang kelima yaitu ada simpanan haji dan umroh atau sahara. Nah, ini 5 produk dari BMT. Ada siaga, ada si berkah, ada sajadah, sidik patonah, dan sahara. Lalu akad di dalam BMT itu ada apa aja? Nah, di dalam akad BMT itu yang pertama ada akad mudharabah, yang kedua ada akad musyarakah, yang ketiga ada akad ijarah, yang keempat ada akad wadiah, dan yang kelima ada akad mudharabah. Nah, ini 5 akad yang ada di bank BMT ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Adi Fadli yang telah menyampaikan materinya. Kita langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu asuransi yang akan disampaikan oleh Abdurrahman Al-Faris. Kepadanya, silakan. Waalaikumsalam. Asuransi yang perkembangan di Indonesia berasal dari kota Belanda. Asuransi yang kemudian asuransi yang kemudian menjadi asuransi dalam bahasa Indonesia. Asuransi syariah secara terminologi adalah tentang orang-orang di antara orang-orang atau pihak melalui investasi. Investasi dalam bentuk aset dan atau baru yang memberi baru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut al-tamin. Penanggung disebut mukmin, sedangkan tertanggung disebut atau musta'amin. Al-tamin diambil dari kata ai memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dalam buku Aqdu Al-Ta'min wa Ma'kufu Asy-Syariah Al-Islamiyah Minhu Az-Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi dipahami oleh para ulama hukum syariah dalam sebuah sistem ta'awun tadamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa musibah. Menurut M. Nurrianto 2012, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapat ganti rugi dari pihak penanggung. Alasan dan tujuan asuransi.
Dilihat dari rumusan masalah yang telah dibuat didapatlah tujuan penelitian sebagai berikut. Satu, menjelaskan pengertian asuransi syariah. Dua, memaparkan perkembangan asuransi syariah di dunia. Tiga, memaparkan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Empat, mendeskripsikan perkembangan hukum dan akad-akad dalam asuransi syariah. Lima, mendeskripsikan produk yang dihasilkan dari asuransi syariah. Sejarah dan perkembangan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama di dunia dibentuk pada tahun 1979. Muhammad Aji mengatakan dalam bukunya sebuah perusahaan asuransi dari Sudan yang bernama Sudanese Islamic Insurance mengenalkan pertama kali konsep asuransi syariah. Masih di tahun yang sama, sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab turut memperkenalkan konsep asuransi syariah di wilayah Arab. 2 tahun kemudian, konsep asuransi syariah semakin meluas hingga ke Eropa. Swiss menjadi negara pertama di Eropa yang mendirikan asuransi syariah. Bernama Dar Al-Mal Al-Islami pada tahun 1981 dan meluas ke dunia. Selanjutnya berdiri asuransi syariah lain di Eropa yang bernama Islamic Takaful Corp atau ITC yang berdiri di Luxembourg. Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan Takaful Al-Islami Al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah resmi dikenalkan di Indonesia pada paruh keempat tahun 1994 pada PT Asuransi Takaful Keluarga berdiri pada tahun 25 Agustus pada tanggal 5 Agustus 1994 melalui SK Menkeu dan menjadi Asuransi Takaful Indonesia. Asuransi Takaful Indonesia berdiri setelah proses panjang, setelah studi banding dengan Takaful Malaysia dan mengadakan seminar nasional. Tim pembentuk Asuransi Takaful Indonesia atau TKI yang berasal dari Yayasan Abdi Bangsa Bank Muamalat Indonesia ini. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, pejabat dari Departemen Keuangan dan Pengusaha Muslim Indonesia mendirikan dua anak perusahaan asuransi pada 24 Februari 1994. Keduanya yakni PT Asuransi Takaful Keluarga untuk asuransi jiwa dan PT Asuransi Takaful Umum untuk asuransi umum. Sejak itu banyak perusahaan asuransi yang berdiri, baik perusahaan asuransi syariah maupun unit syariah. Dan dari perusahaan asuransi konvensional seperti Asuransi Syariah Mubarokah, Asuransi Great Eastern, Asuransi Tripakarta, Asuransi Bumi Putra, Asuransi Setaci Desa Pratama. Perkembangan hukum dan akad-akad dalam asuransi syariah. 1. Dasar hukum asuransi syariah. Khusus aturan mengenai asuransi syariah di Indonesia berupa fatwa atau DSN atau Dewan Syariah Nasional, MUI. Beberapa fatwa DSN tentang asuransi syariah yang berlaku di Indonesia antara lain. 1. Fatwa 021 DSN MUI 2001 tentang pedoman umum syariah asuransi syariah. 2. Fatwa 051 DSN MUI 3 2006 tentang akad muadarobah musyarakah dan asuransi syariah. 1. Pasal 1 nomor 1. Asuransi berdasarkan prinsip syariah dalam usaha saling tolong-menolong atau ta'awun dalam melindungi takaful. 2. Pasal nomor 1 nomor 2. Perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi yang menyelenggara seluruh atau sebagai usahanya berdasarkan prinsip syariah. 3. Pasal 1 nomor 3. Nasabah adalah orang atau badan yang menjadi nasabah seprogram asuransi dengan prinsip syariah atau perusahaan asuransi yang menjadi nasabah asuransi dengan prinsip syariah. Asuransi syariah memiliki dasar-dasar juga ada dalam hadis dan ayat Al-Quran, yaitu Al-Maidah ayat 2, An-Nisa ayat 9,
Perlindungan yang ditawarkan melalui asuransi syariah kini sudah jelas bahwa hukumnya halal sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Prinsip asuransi syariah. 1. Kontrak dan perjanjian atau akad. Kontrak atau akad pada asuransi syariah adalah akad hibah atau jenis akad tabarru sebagai bentuk ta'awun tolong-menolong saling menanggung risiko di antara peserta atau di antara pihak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan kontrak pada asuransi konvensional yaitu kontrak ketanggungan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi sebagai bertanggung. 2. Kepemilikan dana. Proteksi syariah merupakan kepemilikan dana bersama. Jika ada peserta yang mengalami musibah, maka peserta lain akan membantu atau memberikan santunan melalui perbulan maupun adalah bagian dari prinsip no coverage. 3. Memiliki dewan pengawas syariah. Berbeda dengan konvensional, untuk memastikan prinsip dari perusahaan asuransi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pemenuh prinsip syariah. 4. Tidak melakukan transaksi yang melibatkan dilarang dalam proses syariah. Transaksi pada asuransi syariah harus terhindar dari unsur nasyir atau untung-untungan. 5 halal. Investasi berbentuk tabarru dilakukan sesuai syariat Islam sehingga portofolio investasi hanya akan melibatkan instrumen yang halal saja. Ya baik, cukup sekian dari materi asuransi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Paris yang telah menjelaskan panjang lebar tentang asuransi. Selanjutnya kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya, yaitu reksadana, yang akan disampaikan oleh Saudari Abed Deti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan materi atau presentasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang reksadana. Apa itu yang dimaksud dengan reksadana? Nah, di sini reksadana syariah itu asal katanya yaitu reksa, yang berarti kelola atau pemeliharaan. Dan dana yaitu artinya uang, sedangkan syariah yaitu artinya adalah aturan-aturan yang sesuai dengan Islam. Nah, reksadana di Inggris ini dikenal dengan sebutan unit trust, yang dimana artinya yaitu unit saham kepercayaan. Dan di Amerika dikenal sebagai dengan sebutan mutual fund, yang berarti dana bersama. Dan di Jepang dikenal dengan sebutan investment fund, yang berarti yaitu pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Sebenarnya, reksadana syariah ini sangat berkaitan erat dengan prodi kita, yaitu apa? Manajemen keuangan syariah. Di mana manajemen keuangan, artinya mengatur keuangan, dan di sini juga reksadana syariah itu yaitu pengelolaan, mengatur keuangan. Jadi sama aja. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa reksadana itu bisa kita sebut sebagai wadah atau tempat pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Kemudian menurut Fatma Dewan Syariah Nasional atau bisa disingkat dengan DSN nomor 20 DSN MUI 9 2000, yaitu reksadana syariah adalah reksadana yang berpotensi untuk ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dan manajer investor sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan penggunaan investor. Nah, bagaimana sih cara pengelolaannya? Pasti kita bertanya, bagaimana caranya? Dan di sini
pengelolaan dan kebijakannya itu investasinya mengacu pada syariat Islam. Misalnya, saya kasih contoh, reksadana syariah ini tidak berinvestasi pada saham-saham atau obligasi dan pengelolaan atau produknya itu bertentangan dengan syariat Islam. Misalkan contohnya, yaitu pabrik minuman keras, kemudian industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya, dan bisnis yang mengandung maksiat. Nah, itu tidak boleh. Berbeda dengan reksadana konvensional. Di mana reksadana konvensional, kalau misalkan pemilik modalnya sudah menyerahkan kepada yang pengelola modal, itu berarti sudah diserahkan atau sudah tidak ada urusan lagi. Maksudnya itu buat apa tidak secara sedetail reksadana syariah. Itu harus bersyariatkan Islam. Kalau tidak, itu tidak diberikan. Seperti itu. Nah, kita lanjut yang selanjutnya yaitu sejarahnya. Bagaimana sejarahnya reksadana di Indonesia ini? Nah, sebenarnya reksadana di Indonesia ini sudah ada pada tahun 1977. Namun baru diperkenalkan di Indonesia ini pada tahun 1998 oleh PT Dana Reksa Investment Management, di mana pada waktu itu PT Dana Reksa mengeluarkan produk berprinsip syariah berjenis Dana Reksa campuran yang dinamakan Dana Reksa Syariah Berimbang. Nah, di Indonesia Dana Reksa ini produknya yaitu yang ditawarkan itu masih belum bervariasi seperti sekarang. Jadi pas waktu dulu itu belum bervariasi seperti sekarang, belum terkenal dan belum menyebar luas seperti sekarang, seperti itu. Dan pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 3 Juli, yaitu perusahaan security milik negara PT Dana Reksa menjadi pioner dengan dalam melibatkan reksadana syariah. Nah, pasti kita juga bertanya dalam pikiran atau bertanya kepada orang, apa sih tujuan didirikannya itu Dana Reksa? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Didirikannya Dana Reksa ini yaitu dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, Dana Reksa juga diharapkan dapat meningkatkan peran modal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia dan untuk memadukan investor yang ingin menginvestasikan dana reksa secara syariah. Dan apa sih jenis-jenis reksadana syariah itu? Nah, di sini ada 4 jenisnya, itu ada 4. Apa saja? Yang pertama itu reksadana pasar uang, yang dimana hanya memiliki investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal investasi. Dan yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana pendapatan tetap ini melakukan investasi sekurang-kurangnya itu 80% dari aktifanya dalam bentuk efeknya itu bersifat utang. Jadi sama, sifatnya itu utang seperti reksadana pada pasar uang. Namun, berinvestasi dengan reksadana dengan pendapatan tetap ini memiliki resiko yang sangat tinggi, gitu, dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Dan yang ketiga yaitu reksadana saham, di mana reksadana saham itu melakukan investasi sekurang-kurangnya 80%, sama seperti reksadana pendapatan tetap. Namun berbeda, aktifanya itu efeknya itu bersifat ekuiditas. Kalau tadi bersifat utang, yang sekarang itu bersifat ekuiditas. Nah, sifat investasi 5 dari reksadana pendapatan tetap ini menghasilkan tingkat pengembangannya yang lebih tinggi lagi dibandingkan yang tadi.
Dan yang terakhir yaitu reksadana campuran, di mana reksadana jenis ini melakukan investasi dengan efeknya yaitu yang dua tadi, yaitu yang bersifat ekuiditas dan yang bersifat utang, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu kendala pengembangan reksadana syariah. Reksadana syariah itu juga tidak berjalan secara mulus, namun terdapat suatu kendala-kendala juga. Apa saja sih kendalanya? Yang pertama, reksadana relatif dikenal hanya pada kalangan tertentu, terutama pada investor yang akan menanamkan modal dan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan reksadana syariah, sehingga reksadana syariah masih relatif kurang dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua yaitu adanya sistem dualisme dalam pasar modal. Ya, betul. Adanya sistem dualisme, di mana pasar modal yang menawarkan berinvestasi melalui reksadana konvensional dan reksadana syariah. Itu. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan reksadana syariah perlu bantuan dari pengusaha dan lembaga-lembaga. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, namun masih memerlukan bantuan dari yang lainnya yang bersangkutan untuk sinergi bagi peningkatan perkembangan reksadana di berbagai sektor ekonomi dan memperkenalkan ekonomi syariah di internasional. Yang selanjutnya yaitu perkembangan reksadana syariah. Nah, perkembangan reksadana syariah di Indonesia. Dana reksa syariah yaitu pada tanggal 25 Juli 1997, perkembangan instrumen syariah terus mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan di pasar modal. Terlebih di era tahun 2000 sampai dengan pertengahan tahun 2004, di mana instrumen syariah baik reksadana ataupun obligasi dan investasi syariah lainnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu reksadana sampai saat ini berjumlah 10 reksadana, tidak termasuk 2 reksadana yang tidak aktif atau bubar. Gitu. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi perkembangan pasar modal sesuai dengan syariah yang dikuatkan dengan fatwa DSN MUI. Kedua yaitu perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pasar modal syariah. Modal syariah termasuk BAFEM syariah, lembaga pemeringkat efek syariah, dan Dewan Pengawasan Islamic Marketing atau Indeks. Dan yang kedua yaitu perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pada pasar syariah. 3. Perkembangan kelembagaan yang memantau macam dan transaksi pasar modal syariah. Dan yang terakhir itu yaitu hukum reksadana syariah. Bagaimana sih hukumnya reksadana syariah itu? Nah, Majelis Ulama Islam atau sering kita sebut atau singkat dengan MUI ini telah menjelaskan status investasi reksadana sebagai bagian dari proses jual beli yang diperbolehkan. Jadi diperbolehkan gitu dalam Islam. Selain itu, MUI juga mengeluarkan fatwa nomor 20 DSN MUI 4/2001 yang memperbolehkan umat muslim untuk berinvestasi reksadana syariah dan memanfaatkan modal hasilnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Abed yang telah memaparkan materinya. Langsung saja kita ke materi yang terakhir, yaitu obligasi yang akan disampaikan oleh Saudara Abdillah Rahmat. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan untuk menyampaikan materi tentang obligasi syariah. Baik, untuk obligasi syariah ini, pengertian dari obligasi syariah adalah
surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Emiten wajib membayar pendapatan kepada pemegang berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun alasan dan tujuan didirikan obligasi syariah menjadi alternatif pembiayaan perusahaan, menjadi salah satu penyedia pembiayaan infrastruktur, menjadi sarana investasi dengan basis syariah pada pasar modal, mempunyai basis investor lebih luas dan meliputi investor konvensional maupun investor dengan preferensi syariah. Penerbitan obligasi syariah berfungsi sebagai instrumen pembiayaan dan sekaligus investasi yang dapat ditawarkan ke dalam berbagai bentuk atau struktur sesuai akad syariah berdasarkan akad yang digunakan. Bentuk keuntungan penerbitan obligasi syariah berdasarkan akad yang digunakan, bentuk keuntungan penerbitan obligasi syariah dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, pembagian hasil berdasarkan akad berstruktur, yaitu berupa mudharabah, musyarakah. Obligasi syariah yang menggunakan akad persekutuan ini akan memberikan keuntungan berupa bagi hasil antara investor sebagai sahib al-mal dengan perusahaan yang menjalankan usaha sebagai mudharabi. Obligasi jenis ini akan memberikan keuntungan dengan menggunakan tren indikatif atau expect return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja perusahaan yang dibagi hasilkan. Pembagian margin atau fee berdasarkan akad pertukaran, yaitu merubah Islam, istisna dan ijaroh. Dalam fikih muamalah, akad ini bersifat natural, sehingga obligasi syariah yang menggunakannya akan memberikan hasil yang pasti dan dapat diperkirakan. Lanjut ke sejarah dan perkembangan obligasi syariah. Sejarah obligasi syariah, sukuk atau obligasi syariah ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sas. Ia dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis Barat yang memiliki konsen terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab menyatakan bahwa saks inilah yang menjadi akar kata dalam bahasa lain yang saat ini telah menjadi suatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer. Terus tidak ketinggalan, pemerintah di dunia Islam pun mulai melirik hal tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2002, pemerintah Malaysia menerbitkan sukuk dengan nilai 600 juta dolar dan terserap habis oleh pasar dengan cepat, bahkan sampai terjadi oversubscribe. Begitu pula dengan pada Desember 2004, pemerintah Pakistan menerbitkan sukuk di pasar global dengan nilai 600 juta dolar. Langsung terserap habis oleh pasar dan masih banyak contoh lainnya. Langsung ke perkembangan obligasi syariah. Perkembangan sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim dan non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Abdillah Rahmat yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, pemaparan materi semuanya sudah tersampaikan dengan lancar. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Boleh acungkan tangan yang ingin bertanya. Oh ya, Bang Adi silakan ingin bertanya. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang ingin ditanyakan itu mengenai perbankan syariah. Nah, jadi pertanyaannya itu apa saja sih kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perbankan syariah, dan bagaimana cara atau strategi cara mengembangkan bank syariah agar bisa bersaing di era globalisasi seperti ini gitu. Jadi itulah pertanyaannya. Apakah bisa dapat dipahami? Oke, baik. Pertanyaan tentang perbankan syariah, jadi akan dijawab oleh Saudara Adelia. Silakan kepada Saudara Adelia, langsung dijawab saja. Baik, langsung saja ya. Jadi pertanyaannya yaitu apa saja kelebihan dan kekurangan perbankan syariah. Jadi kelebihan dari perbankan syariah yaitu akadnya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, mempunyai produk yang tidak tersedia di bank konvensional. Yang ketiga, tidak mempunyai bunga. Yang keempat, dijauhi dari riba. Yang kelima, adanya keterikatan secara religi dan adanya sistem bagi hasil. Sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, literasi keuangan syariah yang masih minim. Yang ketiga, lembaga keuangan syariah masih sulit berkompetisi dari segi harga. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk agar dapat bersaing di era globalisasi yaitu yang pertama membuat citra baru perbankan syariah, yang kedua mengembangkan segmen pasar, yang ketiga mengembangkan produk-produk bank syariah, yang keempat meningkatkan kualitas pelayanan, dan yang kelima melakukan komunikasi yang umum secara terbuka. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah sudah jelas? Gimana Saudara Adi, apakah sudah jelas? Alhamdulillah sudah. Cukup jelas. Oke, baik. Kalau Namun begitu, terima kasih. paling ini ya mungkin untuk kekurangan seperti Oh, so gimana? siap. Gimana, Bang? Sama-sama. Ini mas sharing kan ya, diskusi. Jadi untuk misalkan di kekurangan bank syariah seperti kekurangan SDM ataupun misalkan apa itu namanya kurangnya literasi ataupun kurangnya minat dan perhitungan yang rumit misalkan di perbankan syariah. Jadi itu jika lebih digali mungkin itu kekurangan-kekurangan yang bisa ditambah dengan pola pikir atau apa istilah namanya, yaitu jadi sudut pandang kita lah terhadap bank syariah. Misalkan perhitungan yang rumit kan itu sudut pandangnya kita. Nah, jadi sebenarnya kita bisa membalikannya dengan kita ya bisa belajar ataupun memang bank konvensional tidak rumit gitu kan. Padahal sama-sama saja ada perhitungan yang itu harus belajar begitu. Menurut yang lain bagaimana kira-kira? Ya, saya setuju apa yang tadi sampaikan tadi. Jadi kita harus merubah pola pikir kita agar bisa berkembang gitu, bisa menyebarluaskan perbankan syariah seperti itu. Dan saya ingin menambahkan juga tentang kelebihan bank syariah itu.
Dan perbankan syariah itu ternyata sistemnya juga transparan, teman-teman. Di mana seperti yang sudah disampaikan Adel tadi, bahwa bank syariah itu adanya sistem bagi hasil. Nah, menerapkan sistem bagi hasil. Keuntungan yang diberikan pada bagi hasil ini dihitung berdasarkan pendapatan yang diterima oleh bank. Hal ini menjadikan bank syariah harus menerapkan atau memiliki sistem transparan tersebut. Seperti itu, tambahan dari saya. Bagaimana dengan yang lain? Udah cukup. Oke, baik. Kalau cukup, tidak ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Yang ingin bertanya, silakan kepada Saudara Paris. Ya, baik. Saya ingin bertanya tentang BMT. Apa yang membuat BMT kurang terkenal di masyarakat umum dibanding lembaga keuangan konvensional lainnya? Dan yang kedua, strategi apa yang digunakan BMT untuk meningkatkan peran terhadap perekonomian? Ya, baik. Oke, baik. Pertanyaannya tentang BMT, berarti kita serahkan kepada Saudara Adi Fadli. Kepadanya, silakan. Iya baik, terima kasih pada Abdurrahman Apalis ya yang memberikan pertanyaannya. Jadi pertanyaan nomor 1 kurang lebih, jadi pertanyaannya yaitu barusan teh bagaimana yang membuat apa yang membuat mungkin ya BMT kurang terkenal di masyarakat umumnya dibanding dengan bank konvensional. Jadi mungkin ya yang saya ketahui dari BMT itu sendiri kurang terkenal dibanding dengan bank-bank konvensional lainnya, itu bisa dari mungkin kurangnya sistem apa ya sosialisasi atau pemasaran dari BMT itu sendiri. Malah gitu ya di root BMT yaitu Ventura saat Soeharto menjelaskan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah menjadi sebab sistem syariah yang masih jauh di masyarakat begitu. Beliau mengatakan sistem syariah atau Islam ini sebenarnya lebih mudah diterima masyarakat, tetapi memang sosialisasi yang kurang gitu. Jadi masyarakat hanya tahu sistem konvensional. Jadi hal ini yang mungkin menyebabkan kurang terkenalnya BMT ini di mata masyarakat. Dan kita juga mungkin baru istilahnya bisa dibilang ini baru mendengar istilah BMT ini gitu kan. Dan kita juga jarang menemui gitu di sepanjang jalan ataupun di mana gitu kan. Karena ya itu ya kurangnya sosialisasi dan juga mungkin dari pendapatan yang masih kurang gitu untuk memadai pemasarannya itu sendiri. Karena kan lumayan mahal gitu kan. Kita memasukkan ikan-ikan di mana itu bisa di TV itu kan ya lumayan hitungannya mahal gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaannya strategi apa yang digunakan BMT untuk meningkatkan peran terhadap perekonomian. Ya, jadi strategi BMT ini untuk meningkatkan peran perekonomian itu yang pertama itu dengan meningkatkan kemampuan SDM di bidang koperasi dan UMKM melalui mengadakan diklat atau pelatihan dan pengembangan. Jadi khusus BMT ini mengadakan diklat, pelatihan dan pengembangan supaya SDM itu menjadi unggul. Seperti tadi kan kekurangan di perbankan syariah yaitu kurangnya SDM yang unggul. Nah, makanya BMT ini juga mengadakan diklat seperti itu untuk meningkatkan SDM. Lalu yang kedua adalah untuk menguatkan manajemen usaha koperasi khususnya dalam standar, prosedur dan kesehatan koperasi itu sendiri. Lalu yaitu mengadakan kerjasama
dengan para tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan. Nah, ini seperti tadi yang kekurangannya mungkin jadi ini untuk menyebarluaskannya juga. Jadi ini strateginya ya. Nah, seperti itu mungkin jawaban dari saya. Apakah dapat dimengerti Oke, baik. atau ada Terima dari yang kasih. lain mungkin masukan? Ya, sudah cukup. Sepertinya sudah cukup ya. Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Yang ingin bertanya silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Gimana ini? Nggak ada lagi yang mau bertanya? Oh, Adel. Oh ya, silakan. Ah, siapa ini teh? Izin bertanya ya kepada Faris. Oh ya, Eh, silakan. Kan tadi udah dijelaskan ya tentang asuransi. Jadi sebenarnya peran dan fungsi asuransi itu kayak gimana sih? Seperti apa? Mungkin peran dan fungsi utama dari asuransi itu adalah pengalihan risiko. Suatu asuransi berfungsi untuk mengalihkan atau menyebarkan risiko kerugian keuangan yang mungkin diderita oleh tertanggung kepada seluruh peserta asuransinya yang serta asuransi yang berkaitan dengan asuransi yang melibatkan kedua belah pihak. Ya baik, cukup nanti. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Faris yang telah menjawab dengan singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan angkat tangan. Oh ya, silakan Saudara Abdillah ingin bertanya. Izin bertanya, ini tentang reksadana apa saja yang digunakan sebagai perjanjian dalam reksadana, kemudian Saya akan menjelaskan tentang apa saja yang digunakan dalam reksadana syariah. Itu ada dua akad ya. Yang pertama itu akad wakalah dan yang kedua yaitu akad mudharabah, di mana akad antara pemodal dengan manajer investasi menggunakan akad wakalah. Sedangkan akad antara manajer investasi dengan penggunaan investasi yaitu menggunakan akad mudharabah. Gimana, apakah sudah jelas? cukup. Terima kasih. Oke, baik. Sepertinya sudah terjawab dengan jelas lagi ya. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi sepertinya. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Oh ya, Saudara Abed. Saudari Abed, silakan. Saya izin bertanya, apa yang membedakan obligasi syariah dengan obligasi konvensional? Terima kasih. Silakan, tentang obligasi diserahkan kepada Saudara Abdillah Rahmat. Silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang obligasi syariah. Pertanyaannya itu apa yang membedakan obligasi syariah dengan obligasi konvensional? Jadi untuk obligasi syariah ini adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang diwajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Terus sedangkan untuk obligasi konvensional yaitu obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Dan jawaban dari saya. Apakah cukup? Cukup. Terima kasih banyak.
Oke, baik. Sepertinya cukup ya sesi pertanyaannya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan presentasi dengan cukup lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Jadi kesimpulan dari setiap materi yang telah disampaikan tadi, yang pertama yaitu perbankan syariah. Apa sih perbankan syariah itu? Perbankan syariah itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Islam. Bank Syariah pertama kali didirikan di Dubai pada tahun 1972 dan di Indonesia didirikan pada tahun 1992. Kemudian selanjutnya ada BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil dengan tujuan menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil serta mengangkat harkat dan martabat kaum fakir miskin. Kemudian asuransi syariah. Asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang tertanggung dan penanggung untuk mengatasi risiko yang belum pasti akan terjadi, yang mana pihak bertanggung harus membayar premi dengan jumlah tertentu kepada pihak penanggung sebagai jaminan pembayaran ketika ada kerugian. Kemudian reksadana syariah. Reksadana merupakan sarana investasi bagi investor untuk dapat berinvestasi ke berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar meski memiliki keterbatasan dana, waktu, dan pengetahuan karena ia tak perlu lagi repot mengelola portofolio investasinya sendiri sebab sudah dikelola oleh investasi yang profesional. Kemudian yang terakhir adalah obligasi. Obligasi syariah telah memiliki landasan pijak baik secara institusional, negara maupun agama. Namun demikian, masih tercerai-cerainya beberapa peraturan itu menimbulkan beberapa kesulitan terlebih lagi bagi seseorang yang baru mempelajari obligasi. Oleh karena itu, perlu kiranya suatu langkah untuk mengakomodir berbagai pengaturan terkait efek syariah dalam suatu peraturan perundungan tentang pasar modal syariah. Mungkin segitu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan presentasi ini. Maaf bila ada kekurangan dan presentasi yang disampaikan belum sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.